Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Semoga hari ini kita ada dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita memohon tuntunan tangan kasih-Nya bagi kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai otoritas, kuasa atas segala sesuatunya, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon tuntunan tangan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami diberikan pemahaman yang benar tentang firman-Mu, dan kami pun dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semuanya Tuhan, ini doa sembah sujud kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Ester pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang berbunyi begini. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, kemarin kita sudah membicarakan, kemarin kita sudah merenungkan tentang informasi yang disampaikan oleh Ratu Ester kepada ayah angkatnya Mordekai, bahwa dia tidak sembarangan untuk berjumpa dengan raja. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi informasi ini ketika diterima oleh Mordekai, maka Mordekai pun menyampaikan pesan melalui Hatta kepada Ester. Dia katakan bahwa bukan berarti karena Ester ada di istana raja sehingga dia satu-satunya orang yang terluput dari apa yang dirancangkan oleh Haman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selalu ada cara, selalu ada hal yang akan dibuat Tuhan, saudara-saudara, untuk meluputkan bangsa yang sangat dikasihinya. Karena itu, Mordekai mengingatkan Ester, jangan kira hanya engkau seorang diri saja yang akan terluput. Nah, banyak orang yang akan terluput ketika Tuhan berkenan, dimanapun dia berada, di tempat dimanapun dia berada. Ketika ada orang-orang lain yang menilai, yang memahami bahwa mungkin seseorang itu berada di tempat yang salah. Tetapi kalau Tuhan berkenan ketika seseorang atau sekelompok orang atau bangsa itu tetap ada, maka pasti mereka akan diluputkan. Hari ini kita belajar langkah iman kita. Ketika ada beberapa orang yang tidak menginginkan kehadiran kita di suatu tempat, ketika ada orang-orang yang mengikhtiarkan kejahatan terhadap diri kita, ketika ada orang-orang tertentu yang menuduh kehadiran diri kita tidak penting atau tidak dibutuhkan, abaikanlah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk tetap ada di dalam kasih-Nya. Ketika kita berani melangkah, ketika kita berani melakukan sesuatu dengan kehendak Tuhan, maka pasti kita akan disertainya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dengan segala hal yang Kau berikan kepada kami, termasuk ketika Engkau memberikan kami keberanian untuk melangkah, untuk tetap terus hidup beriman di dalam Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam keadaan di mana kami ada sekarang ini, kami memasrahkan diri sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Arahkanlah kehidupan kami, dan biarlah hidup kami penuh dengan kasih-Mu. Kami ada sebagai orang-orang yang menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami berada. Tuntunlah kami semuanya Tuhan, dan biarlah tugas kerja yang kami lakukan di sepanjang hari ini dijadikan berhasil oleh-Mu. Dengan tetap hidup berpengharapan kepada Engkau, dengan tetap hidup penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Kami percaya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut,
pasti